single day. I'm gonna make something. Assalamualaikum semuanya, saya mau share soal SKB Guru, kompetensi pedagogik, RPP, HOTS, dan media pembelajaran. Ini hanya latihan soal. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe. Damn, my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. Niggas say they run my town, don't know how I'm the prince of the man. All we talk about is cash. Soal nomor 1. Dalam perkembangannya, penyusunan RPP abad 21 harus mengintegrasikan beberapa hal, yaitu titik-titik. A. PPK, literasi, keterampilan 4C dan HOTS. B. Fokus, jelas, logis, dan beralasan. C. HOTS, MOTS, LOTS. D. Kompetensi dan keterampilan. Jawabannya adalah A. PPK, literasi, 4C, dan HOTS. PPK atau penguatan pendidikan karakter di dalam pembelajaran, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Keterampilan 4C atau Creative, Critical Thinking, Communicative, dan Collaborative. HOTS atau Higher Order Thinking Skill, yaitu pembelajaran yang melibatkan 3 aspek, yaitu Transfer Knowledge, Critical Thinking, dan Problem Solving. Selanjutnya soal nomor 2. Pedoman penyusunan RPP terdapat pada Permendikbud nomor titik-titik A 20 tahun 2016, B 21 tahun 2016, C 22 tahun 2016, D 23 tahun 2016. Jawabannya adalah C 22 tahun 2016. Permendikbud ini adalah tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya soal nomor 3. Berikut ini termasuk prinsip dalam menyusun RPP kecuali titik-titik. A. Mengakomodasi pembelajaran parsial. B. Partisipasi aktif peserta didik. C. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Jawabannya adalah A. Mengakomodasi pembelajaran parsial. Seharusnya mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Soal selanjutnya nomor 4. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah titik-titik. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. RPP dikembangkan dari silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Selanjutnya soal nomor 5. Berikut ini pernyataan yang tepat tentang pembelajaran HOTS adalah titik-titik. A. HOTS merupakan kemampuan berpikir yang hanya sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Higher order thinking adalah higher order thinking adalah ketika mengingat kembali informasi atau recall atau ingatan dimaksimalkan. C. HOTS adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar.
D. HOTS identik dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, proses pembelajaran yang menguras tenaga dan pikiran, serta memerlukan persiapan yang cukup panjang. Jawabannya adalah C. HOTS adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Selanjutnya soal nomor 6. Tindakan perubahan yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengajar HOTS adalah titik-titik. A. Banyak memberikan latihan soal LOTS. B. Mengubah soal HOTS menjadi MOTS. C. Menggunakan strategi mengajar dengan pendekatan saintifik. D. Meniru RPP yang sudah bagus tanpa mengedit dan menyesuaikannya dengan kondisi siswa. Jawabannya adalah C. Menggunakan strategi mengajar dengan pendekatan saintifik. Berikut ini model pembelajaran yang dapat membentuk perilaku saintifik, yaitu pertama, model penemuan atau discovery atau inquiry learning. 2. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem solving. 3. Model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Selanjutnya soal nomor 7. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali, merupakan fungsi titik-titik. A. Fungsi kognitif. B. Fungsi kompensatoris. C. Fungsi afektif. D. Fungsi atensi. Jawabannya adalah B. Fungsi kompensatoris. Fungsi kognitif terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Fungsi afektif dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Fungsi atensi, media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Perbedaan sumber dan media pembelajaran adalah titik-titik. A. Sumber adalah alat, sedangkan media adalah pesan. B. Sumber adalah bahan ajar, sedangkan media adalah pesan. C. Sumber adalah pesan, sedangkan media adalah alat. D. Sumber dan media adalah alat. Jawabannya adalah C. Sumber adalah pesan, sedangkan media adalah alat. Ciri-ciri media pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, semua jenis alat yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. 2. Menumbuhkan minat belajar siswa. 3. Meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. Memudahkan komunikasi antara guru dan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 9. Urutan prosedur dalam memilih media pembelajaran yang benar adalah titik-titik. A. Identifikasi kebutuhan siswa dan perumusan tujuan. B. Evaluasi identifikasi kebutuhan siswa dan perumusan tujuan. C. Identifikasi kebutuhan siswa, perumusan tujuan materi dan evaluasi. D. Identifikasi kebutuhan siswa, perumusan tujuan materi, pelibatan siswa dan evaluasi. Jawabannya adalah D. Identifikasi kebutuhan siswa, perumusan tujuan materi, pelibatan siswa dan evaluasi. Selanjutnya soal nomor 10. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran adalah titik-titik. A. Produksi, peserta didik, isi dan guru. B. Bahan ajar dan guru. C. Guru dan peserta didik. D. Materi dan peserta didik. Jawabannya adalah A. Produksi, peserta didik, isi dan guru. Pertimbangan produksi seperti bahan, harga, kondisi fisik, dan lain-lain. Peserta didik meliputi watak peserta didik sesuai dengan peserta didik dan keterlibatan peserta didik secara fisik dan mental. Isi maksudnya harus sesuai dengan isi kurikulum, tujuannya harus jelas, perlu dengan baik, up to date, serta perlu juga cara menyajikan media pendidikan yang benar. Guru harus
dipertimbangkan dari segi pemanfaatan media pendidikan yang akan digunakan. Sebagai bahan pertimbangan, apakah media yang digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok, media pendidikan yang digunakan mampu memecahkan problem. Soal nomor 11. Ada kriteria: pertama, kesesuaian dengan tujuan, 2, ketepatgunaan, 3, keadaan peserta didik, 4, ketersediaan, 5, kesempurnaan, 6, fleksibilitas. Kriteria dalam pemilihan media pembelajaran yang benar adalah titik-titik: A 1, 2, 3, dan 5, B 1 dan 5, C 1, 2, dan 3, D 5 dan 6. Jawabannya adalah A 1, 2, 3, yaitu kesesuaian dengan tujuan, ketepatgunaan, dan keadaan peserta didik. Selanjutnya soal nomor 12. Dalam pembelajaran, kejadian langka yang terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan dengan memanfaatkan media seperti titik-titik: A, rekaman video atau foto, B, mikroskop, C, simulasi di komputer, D, alat peraga dan patung. Jawabannya adalah A, rekaman video atau foto. Mikroskop dapat membantu melihat objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera. Simulasi di komputer dapat membantu menampilkan peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses kepompong menjadi kupu-kupu. Alat peraga dan patung membantu menampilkan objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan secara langsung. Oke, soal nomor 13. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini, kecuali A, metode mengajar yang digunakan oleh guru, B, karakteristik bahan ajar, C, waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran, D, buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Jawabannya adalah C, waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran, karena waktu tidak terkait dengan penggunaan media pembelajaran. Oke, sampai di sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.